Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya izin untuk langsung membuka webinar kita pada hari ini. Ya, sore Pak Andi. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali rasanya dapat bertemu dengan teman-teman semuanya di webinar kita pada siang hari ini yang dipersembahkan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman semuanya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini, yang tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu IP versi 6, fundamental. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun berbagai aspek lainnya. Nah, dalam perkembangan teknologi jaringan, IP versi 6 atau Internet Protocol version 6 merupakan inovasi besar yang menggantikan IP versi 4. Nah, protokol yang sudah lama digunakan. Nah, seperti dalam webinar ini, kita akan mempelajari dasar-dasar IP6, termasuk kenapa IP6 itu menjadi solusi penting, terus struktur dan karakteristik utama dari IP6, serta bagaimana penerapan IP6 dalam meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan di era digital. Nah, tentunya webinar kita saat ini sangat istimewa karena akan disampaikan oleh seorang narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidang jaringan dan komputer. Beliau akan membantu kita, akan memberikan penjelasan yang komprehensif dan sekaligus mudah untuk dipahami, sehingga dapat membantu kita semua dalam memahami fundamental dari IP6. Nah, yang merupakan bagian dasar bagi infrastruktur internet pada masa depan. Nah, sebagai pengingat, webinar kita ini gratis, terbuka untuk umum, dan peserta yang mengikuti hingga selesai akan mendapatkan sertifikat. Jadi, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menambah wawasan sekaligus memperkaya portofolio teman-teman semuanya di bidang teknologi informasi. Nah, sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, selama acara berlangsung, harap mikrofon teman-teman semuanya dalam kondisi mute untuk menghindari gangguan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand untuk sesi tanya jawab. Yang ketiga, pastikan teman-teman semuanya untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, webinar ini akan berlangsung sejak dari pukul 2 sampai pukul 3. Nah, jadi kita manfaatkan waktu ini sebagai HP, punya laptop, juga uh, bisa lebih dari satu gitu. Nah, kalau misalnya semua orang punya banyak device dan uh, berapa miliar orang gitu ya di dunia, IP versi 4 ini nggak cukup. Makanya kita dirancang protokol baru yang namanya IP versi 6 ini, yang space atau alamat penomorannya itu lebih lebih banyak gitu, lebih luas. Nah, kira-kira seperti itu. Ini total dari IP versi 6 itu nyebutnya 340 undesillion ya. Jadi 3,4 dipangkat 10 kali 3 dikali 10 pangkat 38. Oke, nah ini jumlah IP versi 4 itu ya cuman 4,3 miliar aja. Itu enggak sedikit sebenarnya ini kalau untuk kebutuhan satu dunia. Oke, nah ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya kebutuhan untuk IP versi 6. Yang pertama ya pasti yang tujuan utama itu address space. Nah segini total dari IP versi 6. Ini udah banyak banget ya ngelihatnya aja udah kayak uh, kayak kereta api panjangnya. Uh, ya ini 340 undesillion itu tadi nyebutnya. Yang kedua itu IP versi 6 itu ada fitur auto configuration. Jadi dia alokasi alokasi penomoran IP versi 6 ke host-host yang ada di jaringan itu bisa auto configuration, bisa di auto diassign secara auto. Yang ketiga itu ada fitur security di IP versi 6. Salah satunya itu kita bisa pakai IPsec IP security ya di IP versi 6 ya, yang tentunya lebih secure daripada protokol alamat IP versi 4. Yang terakhir
yang keempat maksud saya ada efisiensi. Jadi dari segi routing, dari segi subnet itu lebih efisien dan juga dia tidak memerlukan NAT gitu. Yang pasti perangkat-perangkat nggak kebutuhan untuk NAT-nya itu nggak perlu ya, nggak dipakai uh, dan pemrosesan dari perangkat tersebut nggak perlu resource yang gede atau seperti kayak CPU atau memori. NAT itu soalnya memakan CPU dan memori ya. Nah, kalau misalnya kita udah nggak pakai NAT, jadi kan kebutuhan untuk CPU dan memorinya itu lebih sedikit, lebih kecil gitu. Hmm? Oke, ini IP versi 6 dan hubungannya dengan teknologi masa depan dan saat ini. Sekarang kan kita lagi booming yang namanya IoT, terus ada 5G dan cloud computing, dan sekarang ada lagi yang booming yang lagi hype banget itu AI ya. Nah, IP versi 6 sangat mendukung protokol-protokol atau teknologi-teknologi tersebut. Gitu. Jadi, seperti contohnya IoT. IoT itu kan setiap Hah? perangkat yang di dalam jaringan IoT itu memerlukan IP. Gitu. Nah, kalau misalnya kita memakai IP versi Iya, rencana 4, kita itu nggak cukup sampai mana umur untuk kita. address space-nya. Dan juga IP versi 4 itu keamanannya lebih lemah jika dibandingkan dengan IP versi 6. Sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, di IP versi 6 itu ada fitur enkripsi seperti IP security. Nah, dengan kemampuan skalabilitas dan fleksibelnya IP versi 6, ini merupakan kunci untuk perkembangan inovasi teknologi di masa depan yang memerankan poin penting atau peran penting di bidang industri. Oke, selanjutnya. Nah, ini lebih lanjut ya tentang IP versi 6, lebih lebih kompatibel atau mendukung IoT, peningkatan quality of service dan juga konektivitas global. Yang terakhir itu ada interoperabilitas yang lebih baik dengan protokol-protokol yang akan ada di masa depan. Oke, selanjutnya ada yang namanya komponen dari IP versi 6. Yang pertama itu ada komponen format alamat. Bagaimana sih penulisan IP versi 6 itu yang address space-nya kok bisa sepanjang itu, atau prefix-nya seperti apa. Kedua itu ada address type. Address type-nya itu seperti komunikasi unicast, multicast, dan juga terakhir ada anycast. Yang ketiga, ada overview tentang IP versi 6 header, paket headernya. Yang keempat ada ICMP versi 6, itu digunakan untuk network discovery seperti filter advertisement, packet message, echo message, echo reply, dan IP security. Oke, ini yang pertama kita bahas mengenai alamat IP versi 6. Nah, ini contoh alamat IP versi 6 itu 128 bit. Jadi setiap alamat IP versi 6 itu memiliki panjang 128 bit. Jika dibandingkan dengan IP versi 4 yang cuma 32 bit, itu lebih kecil, lebih pendek, dan juga address space-nya tentunya lebih sedikit. Nah, format penulisan alamat versi IP versi 6 itu menggunakan notasi heksadesimal, dipisahkan oleh tanda titik 2, atau biasanya kita nyebutnya kolon, dan setiap grup ada alamat IP versi 6 terdiri dari 16 bit, diwakili oleh 4 digit heksadesimal. Grup itu maksudnya seperti yang pertama ini 2001, ini maksudnya grup pertama gitu ya. Ini notasinya bukan desimal biasa yang kita kenal dari 0 sampai 9, tapi ini notasinya itu bilangan heksadesimal yang notasinya dari 0 sampai F. Nah, ini heksadesimal bilangannya jika untuk IP versi 6. Seperti MAC address ya, MAC address juga kan memakai IP versi, maksudnya MAC address memakai bilangan heksadesimal juga, seperti halnya IP versi 6. Dengan format heksadesimal, jumlah bitnya itu dan jumlah bit yang lebih panjang, IP versi 6 mendukung jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IP versi 4. Membuat IP versi 6 itu ideal untuk masa depan jaringan internet global yang terus-menerus berkembang. Oke, mungkin itu format alamat IP versi 6. Nah, ini ada spesial fitur nih dari IP versi 6. Kalau misalnya kita melihat alamat IP versi 6 sebelumnya ini seperti ini.
ini kan panjang ya. Kita kalau nulis itu agak repot, ingatnya juga agak susah gitu. Nah, di versi 6 itu ada namanya special fitur ini untuk memudahkan administrator mengatur versi 6-nya. Nah, ini yang pertama ada fitur omitting leading zero. Jadi leading zero atau nol di awal itu bisa dihilangkan, bisa disingkat. Gitu. Nah, seperti contohnya kita ambil dari alamat versi 6 sebelumnya. Nah, di yang merah ini kan ada 00 gitu. 04 4 digit hexadesimalnya. Ini kita bisa singkat menjadi seperti yang di kanan ini, yang biru ini. Nah, jadi nolnya satu aja. Dari satu grup ini ada 4 nol, itu bisa disingkat menjadi satu aja. Belum bisa dihilangkan ya. Nah, contoh lain yang seperti ini. 000A sama dengan A. Bisa kita singkat. Jadi yang di 0 di depannya ini bisa dihilangkan gitu. Nah, ini contoh lain. 000A0. Nah, 0 di awal itu bisa dihilangkan, tapi tidak untuk 0 yang di akhir. 0 di akhir itu nggak bisa dihilangkan, harus tetap ditulis. Contohnya ini harus tetap ditulis A0. Nah, selanjutnya ada spesial fitur yang kedua itu double colon. Jika terdapat grup dengan 0 yang berurutan, seperti ini sebelumnya, maka bisa direpresentasikan dengan double colon atau titik dua kali. Gitu. Double colon hanya bisa muncul satu kali dalam penulisan versi 6, bahkan pada 0 yang berurutan paling depan dan paling panjang dan paling awal. Contoh, ini ada dua alamat versi 6, itu bisa disingkat menjadi seperti ini. Nah, ini ada double colon, nolnya bisa kita hilangkan. Dan juga kalau kasus yang pertama ini, 2001 di B8, nol yang berurutannya itu ada dua, tapi nggak bisa di double colon dua kali. Double colon itu hanya bisa satu kali dalam alamat IP versi 6. Thank you. Terima kasih ya. Contohnya seperti ini. Lagi-lagi dong. Colonnya kita bisa pakai satu kali aja di yang paling awal dan paling panjang. Ini karena kebetulan panjangnya sama, maka kita taruh colonnya di yang paling awal. Untuk nol berurutan yang di akhir, kita tulis nol biasa seperti ini dengan omitting leading zero. Oke, selanjutnya ada IP versi 6 address type. Yang pertama ada address type unicast. Jadi komunikasi unicast itu satu penerima dalam satu. Yang kedua itu ada multicast. Penerimanya itu merupakan grup tertentu gitu komunikasinya ke banyak host, ya cuma satu. Yang terakhir ada unicast. Beberapa host menggunakan satu IP yang sama. Yang terakhir ada reserved. Reserved ini digunakan untuk keperluan khusus di alamat IP versi 6. Kita bahas satu persatu. Nah, ini alamat address type unicast dari IP versi 6. Unicast digunakan untuk komunikasi satu arah, maksudnya satu host gitu. Dari satu host ke lawannya satu host juga. Satu perangkat atau interface di jaringan mengirimkan data ke alamat unicast, berarti hanya satu perangkat yang akan menerima data tersebut. Contohnya ini saya sertakan contoh gambar seperti ini. Dari source mengirimkan ke tujuannya itu penerimanya hanya satu. Merupakan alamat komunikasi unicast atau address type unicast. Mungkin ada yang lain. Oke, selanjutnya unicast juga ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada global unicast, global unicast address atau biasa disebut GWA. GWA ini seperti halnya alamat IP public di IP versi 4. Nah, ini alamat IP publiknya IP versi 6. Contohnya seperti ini 2400 di B8 ini 2400 ini harusnya rentang untuk Asia Pasifik atau Indonesia ya 2400. Lalu selanjutnya ada tipenya itu link local address.
Jadi alamat link local address ini seperti IP private-nya di IP versi 6. IP private-nya IP versi 6 itu disebutnya link local address ini. Miripnya seperti itu. Alamat yang hanya berlaku pada segmen jaringan lokal atau satu subnet saja itu. Tidak diteruskan ke luar jaringan lokal lainnya. Biasanya dimulai dengan FE 80/10. Alamat ini dihasilkan secara otomatis oleh perangkat dan digunakan untuk komunikasi dalam satu subnet yang sama. Nah, ini contoh untuk alamat link local address. Itu formatnya yang awal, untuk awalannya pasti FE80 :, dan ini alamat hostnya di akhir. Yang terakhir ada local address. Serupa dengan alamat private di IP versi 4, digunakan untuk komunikasi dalam jaringan internal yang tidak perlu routing ke internet. Biasanya dimulai dengan FC 00:1. Ini contohnya FC 00:1. Oke, selanjutnya ada yang namanya EUI 64. Jadi EUI 64 ini mekanisme atau metode di IP versi 6 yang digunakan untuk menghasilkan alamat IP versi 6 unicast secara otomatis. Yang mekanisme pembuatannya itu dari alamat MAC address perangkat yang digunakan gitu, sebagai alamat hostnya atau interface ID-nya. Contoh, kita punya MAC address ini ca00.2d04.001c. Alamat IP versi 6-nya kalau assign secara otomatis dengan EUI 64 itu bisa dihasilkan seperti ini. Ini alamat IP versi 6 dari MAC address berikut. Nah, gimana caranya kok bisa dapat alamat IP versi 6-nya dari MAC address sebelumnya? Nah, ini ada step-nya. Yang pertama, kita pisahkan untuk MAC address-nya itu kita bagi gitu per dua digit ini. Kita bagi seperti yang step 2 ini dibagi, lalu di tengah-tengahnya itu ditambahkan FFFA di tengahnya. Dan step yang ketiga ini bit ke-7 dari MAC address-nya itu misal 1 ditukar jadi 0. Jika bit ke-7-nya 0 ditukar jadi 1. Jadi ini kan CA. Alamat MAC address-nya itu bisa kalau A-nya bit binernya itu 4 digit terakhir ini 1010, dan bit ke-7-nya itu berarti kalau dari alamat CA ini itu bit ke-7-nya 1, maka kita tukar jadi 0. Kalau dikonversi kembali jadi heksadesimal jadi C8 ini. Nah, dapatlah kita interface ID atau alamat hostnya itu C80002D FFFE 040001C. Nah, itu yang digunakan untuk alamat IP versi 6 di host tersebut, di host dengan MAC address berikut. Nah, ini teman-teman mungkin bisa coba di MAC address perangkatnya masing-masing, dicoba digunakan EUI 64, apakah benar ya, bisa dibuktikan. Oke, selanjutnya ada address type multicast. Jadi alamat multicast itu digunakan untuk mengirim data ke beberapa perangkat sekaligus. Multicast ini menggantikan fitur broadcast juga ya. Di IP versi 4 itu kan ada yang namanya broadcast. Kalau di IP versi 6 itu nggak ada broadcast, adanya multicast ini aja. Jadi kalau mau mengirimkan ke semua itu sudah termasuk alamat komunikasi multicast. Grupnya alamat IP versi alamat multicast IP versi 6 itu dimulai dengan FF00:8 ini. Contoh FF02:1 itu merupakan alamat multicast untuk semua node yang ada di dalam satu link lokal. Link lokal itu satu jaringan, satu LAN gitu ya. Link lokal itu LAN. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi komunikasinya itu penerimanya lebih dari satu.
Itu komunikasi multicast. Nah, ini untuk lebih lanjut mengenai multicast. Pertama kita punya ini headernya ya, header multicast. Pertama kita punya alamatnya, address ringnya, itu ff00:8. Selanjutnya ada flag. Flag ini seperti ORPT, ini ada value-nya. Misal R itu value-nya 0 atau value-nya 1. Itu ada artinya tersendiri. Contoh di sini ada R-nya value-nya 1, mengindikasikan multicast address yang digunakan untuk routing protokol gitu. Terus ada seperti contohnya P ini bisa 0, bisa 1, terus lalu ada T bisa 0, bisa 1. Contohnya T, misal di paket IP versionannya itu flagnya T-nya 0 gitu. Berarti mengindikasikan IP alamat multicast-nya itu adalah alamat multicast yang sudah umum diketahui. Misal contohnya seperti untuk OSPF, protokol OSPF gitu. Itu ada alamat multicast-nya tersendiri. Sudah ada pembagiannya gitu. Oke, selanjutnya ada scope. Scope ini ada beberapa value-nya. Contoh di sini ada scope value-nya 1, nilainya 1 di paketnya itu scope-nya 1. Berarti mengindikasikan kalau alamat multicast-nya tersebut akan dikirimkan hanya di interface local scope. Nah, ini contohnya di gambar yang kanan bawah ini scope-scope-nya ada yang seperti kotak abu-abu ini. Nah, ini yang pertama itu scope-nya di interface lokal, itu hanya ya satu interface saja dari host tersebut. Misal contohnya kita koneksi ke switch atau router. Lalu kedua ada scope link lokal. Link lokal itu LAN, jadi scope-nya LAN. Jadi alamat multicast jika scope-nya value-nya 2, alamat paketnya tersebut akan dikirimkan hanya di dalam jaringan LAN-nya saja, di lokalnya aja. Nah, itu maksudnya untuk skala pengiriman paketnya dia akan dikirimkan seberapa luas dari paketnya tersebut akan dikirimkan. Ada site lokal, ada organisasi lokal, dan juga ada global dengan flag A. Nah, ini lebih lanjut mengenai multicast ya, alamat-alamat multicast. Nah, ini well-known multicast yang saya sebutkan sebelumnya, yang sudah ada lokasinya, seperti contohnya untuk OSPF, itu ada F025 ujungnya. Nah, ini sudah ditentukan gitu, sudah disepakati bersama gitu. Biasanya ada di namanya RFC, request for comment. Jadi kesepakatan antara operator jaringan itu ada di RFC. Nah, kita sebagai administrator kita mengikuti kesepakatan bersama tersebut. Nah, ini. Oke, yang selanjutnya ada komunikasi Anycast. Apa itu Anycast? Jadi Anycast itu satu alamat IP bisa diberikan kepada beberapa host. Contohnya ada di gambar ini ya. Seperti gambar yang saya contoh ini. Nah, server 1, server 2, server 3 itu alamat IP-nya sama. Nah, contoh ini 12:727. Server 2 juga seperti itu, server 3 juga seperti itu. Lalu, host 1 kalau ada klien mau mengirimkan paket ke alamat IP tersebut. Nah, ini kan sama. Maka router itu akan menentukan yang paling dekat yang mana dari ketiga server tersebut, yang paling dekat yang mana dengan alamat IP-nya destination-nya ini. Nah, ini yang paling dekat itu misal kalau di contoh ini itu adalah server 3. Maka host 1 kalau mau mengirimkan paket ke IP 12.727, maka akan dikirimkan ke server 3. Nah, contoh ini bisa diterapkan di
di layanan DNS ya. Kalau misalnya di suatu perusahaan atau suatu instansi itu punya beberapa node DNS, beberapa server DNS, kan pasti kita perlu redundan gitu ya. Nggak cuma satu. Kalau cuma satu servernya mati, maka DNS-nya mati. Nah, misal kita punya dua DNS server. Nah, DNS servernya itu bisa kita taruh misal satu di Jakarta dan satu di Tangerang. Nah, kalau ada klien yang di Tangerang mau mengakses ke DNS servernya kita, dia akan melihat yang mana yang paling dekat dengan dari dua alamat dua DNS server tersebut. Yang paling dekat ternyata yang DNS server di Tangerang, maka paketnya itu akan dikirimkan ke DNS server yang di Tangerang. Komunikasinya tentunya pasti lebih cepat dan juga bisa efisien gitu. Karena alamat IP-nya sama, jadi kita assign di satu alamat tersebut, maka akan otomatis memilih dan otomatis redundan juga untuk servernya. Nah, kira-kira seperti itu untuk komunikasi anycast. Yang terakhir itu alamat IP versi 6, itu ada alamat server yang sudah ditentukan. Server itu seperti udah dipesan gitu ya, udah nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, yang pertama ada jenisnya unspecified. Ini IP-nya itu 0, jadi 00 semua gitu. Seperti ini bentuknya kalau disingkat pakai special fitur yang sebelumnya. Itu cuma double colon aja, titik dua kali. Ini unspecified itu untuk host yang dia itu belum dapat alamat IP versi 6. Jadi kan sebelum assign IP versi 6, sebelum host itu mendapatkan IP versi 6, itu kan sebelumnya nggak dapat alamat dulu. Nah, saat dia mau request alamat, atau contoh dia request ke DHCP server, gitu. Itu dia source address-nya memakai 00 ini, double colon ini. Nah, itu maksudnya unspecified itu suatu host yang belum dapat alamat IP versi 6. Oke. Selanjutnya ada yang namanya loopback. Loopback ini ya seperti kalau di IP versi 4 itu 127.0.0.1 gitu. Nah, ini loopback-nya kalau di IP versi 6 itu adalah double colon 1. Udah seperti itu. Ini loopback di IP versi 6. Selanjutnya ada IP versi 4 market, IP versi 6. Kalau misalnya perangkat kita sudah ada IP versi 4-nya, kita mau gunakan IP versi 6, kita bisa seperti ini. Contohnya IP versi 4-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kita bisa gunakan IP versi 6-nya menggunakan alamat ini. Simpan IP versi 6 address. Sudah diingat. Kalau untuk awalnya subnetnya bisa kita sesuaikan dengan milik instansi kita masing-masing. Gitu. Contohnya 2400 8 kolon F 192 8 1. Itu lebih mudah gitu. Ini overview sedikit mengenai API versi 6 header, paket headernya. Ada version, ada traffic class, ada label, payload, ada header, hop limit, ada source address, destination address, dan juga terakhir ada payload. Nah, teman-teman kalau misalnya membandingkan IP versi 6 header dengan IP versi 4 header, yang lebih simpel itu yang IP versi 6. Mungkin teman-teman bisa coba search gitu. Bisa bandingkan antara header IP versi 6 dengan header IP versi 4 itu lebih simpel IP versi 6. Jadi untuk memproses headernya dari satu router gitu, itu nggak memerlukan waktu yang lama karena memang headernya lebih simpel. Udah. Nah, ini keterangan dari header-header yang sebelumnya. Nah, ini keterangannya. Ya, version, ada traffic class. Ini mungkin kalau saya coba saya jelaskan sedikit ya, tapi kalau kayaknya waktunya nggak cukup kalau. Nah, yang pertama ada version, ini mengindikasikan versinya, versi alamatnya, apakah 4 atau 6. Kalau versionnya itu di sini 4, maka IP versi 4 artinya. Tapi kalau versionnya di sini value-nya 6, maka itu adalah alamat IP versi 6. Juga ada traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit,
Yang terakhir itu ada source address dan destination address, alamat pengirim dan penerima dari alamat IP versi 6-nya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ada ICMP versi 6. ICMP versi 6 merupakan komponen kunci atau komponen penting gitu di alamat protokol versi 6 yang menyediakan beberapa fungsi yang mendukung pengoperasian IP versi 6. Juga bisa error reporting untuk deteksi untuk troubleshoot gitu ya. Biasanya kalau administrator itu jaringannya kenapa nih perlu dicek, perlu di troubleshoot. Nah itu kalau di IP versi 6 ada yang namanya ICMP versi 6. Oke, ini ada beberapa fungsi dari ICMP versi 6. Yang pertama error reporting, information reset, discovery, dan juga multicast discovery. Terakhir ada bad review. Kita akan bahas satu persatu dari. Nah, ini ada yang pertama ada error message. Jadi error message itu contohnya kalau bisa kita ping ke suatu host, nah akan di reply apa gitu reply-nya. Nah, reply-nya tersebut bisa kita cek gitu untuk indikasi apa sih errornya apa di jaringan kita yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, ini tipe 1 ada yang namanya itu destination unreachable. Kode 0 itu mengindikasikan berarti nggak ada rute ke tujuan, jalannya nggak ada ke alamat IP yang kita coba reach gitu, yang coba kita ping, alamat IP-nya itu nggak ada jalannya gitu, jalannya lewat mana, routernya itu nggak bingung, router atau perangkatnya itu bingung. Nah, ini bakal mengirimkan kode 0, biasanya nggak ada routingnya belum di set atau seperti apa gitu. Nah, kita kan bisa troubleshoot dari kode-kode berikut ini. Nah, yang kedua itu ada kode 1, komunikasi tujuan diblokir. Kalau misalnya kita ngeblok, misal contoh ngeblok situs YouTube gitu. Jadi oke, udah kedengaran lagi ya. Jadi misal kita mau ada adminnya itu ngeblok youtube.com. Nah, youtube.com itu kan kalau di DNS pasti ada IP-nya gitu. IP-nya misal contoh 192.168.1.1 gitu IP-nya. Nah, kalau misalnya ke arah youtube.com itu diblok oleh admin dan ke IP tujuannya itu nggak reachable, misal kita ping ke youtube.com nggak reachable dan alasannya diblok oleh admin, nah itu bakal mengirimkan kode 1 ini, bakal nge-reply kode 1. Jadi kita sebagai kalau troubleshoot, kita bisa lihat nih di provider kita ternyata diblok kalau misalnya kita dapat kode 1 ini, type 1 kode 1 ini. Nah, ini kan bisa untuk troubleshoot untuk di jaringan gitu, administrator jaringannya bisa tahu apa sih yang bikin jaringan kita bermasalah. Nah, ini ada error message kalau di ICMP versi 6. Selanjutnya ada kode 2, alamat tidak dapat dijangkau. Kode 3, port tidak dapat dijangkau. Terus tipe 2 itu bisa dari M2000 error pakai tubik ini. Selanjutnya ada time exit, kalau misalnya TTL-nya habis. Yang kode 1 waktu habis saat penggabungan paket kembali. Yang terakhir ada type 4, yaitu parameter problem. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai network discovery dan address auto configuration. Nah, ini fungsi dari network discovery di IP versi 6. Itu yang pertama ada mencari kehadiran dari nodes tetangga atau network. Jadi alamat di satu LAN router atau perangkat kita, laptop atau seperti apa gitu, itu bakal mencari di jaringan LAN kita ini ada nggak sih perangkat lain atau ada nggak sih komputer lain yang hadir gitu. Nah, itu akan mencari gitu untuk komunikasi saling berbagi data gitu. Nah, itu di network discovery protokolnya. Ada yang kedua itu address resolution. Kalau teman-teman pernah dengar tentang ARP gitu,
itu mapping antara MAC address dan IP address. Yang ketiga ada menemukan router sebagai gateway untuk komunikasi ke jaringan lain. Yang keempat itu ada mengatur dan menjaga informasi security dengan. Nah, ini kalau mau bisa dibaca lebih lanjut ada di RFC 4861 ini. Oke, selanjutnya ada ICMP versi 6 Message for Network Discovery. Yang pertama ada router solicitation, yang kedua ada router advertisement, terus selanjutnya ada neighbor solicitation, ada neighbor advertisement, dan terakhir ada redirection. Ini ICMP versi 6 Message untuk Network Discovery. Nah, yang pertama kita bahas mengenai router solicitation. Router solicitation atau RS memungkinkan perangkat di jaringan IP versi 6 atau host gitu ya, satu laptop kita, laptop atau komputer di satu jaringan, itu meminta informasi seperti IP, subnet, dan DNS atau lain-lain dari router. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi perangkat atau host IP versi 6 itu akan mengirimkan RS message ke router gitu. Dia itu bakal mengirimkan, halo router, aku butuh informasi ini nih, IP, subnet, dan DNS, bisa tolong kasih tahu nggak gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi RS message itu dari perangkat atau host mengirimkan merequest IP, nggak hanya IP sih, maksudnya merequest informasi ke router. Nah, kira-kira seperti itu untuk RS message. Yang kedua itu ada router advertisement. Jadi ini sebagai reply dari router gitu ya, kepada host yang meminta request informasi tadi. Jadi router itu akan mengirimkan pesan gitu ke host yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh host. Biasanya RA message ini bisa dikirimkan secara periodik oleh router dan juga kadang dikirimkan sebagai respon dari request host klien. Contohnya ini tadi kan kliennya merequest informasi dari router, maka router akan nge-reply dengan RA message yang berisi informasi yang diperlukan oleh host IP versi 6 tersebut. Nah, selanjutnya ada neighbor solicitation, itu komunikasi antara host dan host juga, jadi bukan ke router. Nah, ini contohnya NS message di satu ke host. Jadi biasanya digunakan untuk ini ya, mencari MAC address ya, protokol address resolution. Nah ini host 1 nanya ke host 2, halo host 2, boleh minta MAC address kamu berapa gitu, bisa dikirimkan karena saya mau komunikasi ke kamu, butuh MAC address-nya nih. Itu bakal mengirimkan yang namanya NS message ini, neighbor solicitation. Nah, ini sebagai reply dari host 2 ke host 1. Neighbor advertisement gitu. Jadi mengirimkan respon sebagai respon dari message NS tadi, NS yang sebelumnya. Jadi host 2 nge-reply, halo juga host 1, ini nih MAC address saya segini, 00C29AB DE F3 ini. Nah, ini untuk NS dan NA. Biasanya disingkatnya NS dan NA. Nah, yang ICMP message selanjutnya ada yang namanya redirection. Nah, ini contoh gambarnya. Misal di satu jaringan itu kita punya 2 atau lebih router gitu. Nah, host kan akan mengirimkan paket ke router gateway gitu ya. Jadi klien itu akan mengirimkan paket ke router gateway. Nah, misal di sini gateway-nya router 1. Halo router 1, saya mau komunikasi ke 2001 di bilang gua 1 ini, yang nomor 1 ini. Host 1 mau mengirimkan paket nih ke tujuannya ini. Nah, router 1 akan nge-reply dengan ICMP redirect. Tolong kirimkannya lewat router 2 karena di sana gateway-nya lebih baik, jalannya lebih baik gitu. Nah, contohnya kayak
Kayak kalau di jalan itu kita kan bakal menentukan, misal dari Jakarta mau ke Tangerang gitu. Kita kan akan menentukan alamat terbaiknya itu lewat mana sih gitu. Nah, router 1 ini sebagai penjaga gerbang gitu. Ada yang ngasih tahu, oh kalau kamu mau ke Tangerang lebih baik lewat sini, jalannya nggak macet atau lebih mudah, agak muter dikit nggak apa-apa gitu, tapi lebih mudah. Nah itu kan ada penentuan jalur seperti itu. Nah itu kalau router 1 mengirimkan informasi tersebut ke host itu memakai SCMP redirection message. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini selanjutnya kita bahas mengenai link local address. Link local address merupakan alamat otomatis IP versi 6 untuk setiap interface di jaringan. Alamat ini digunakan untuk komunikasi dalam lingkup jaringan lokal atau link, seperti komunikasi antara perangkat yang terhubung langsung tanpa memerlukan router. Contoh setiap host host IC mengaktifkan IP versi 6 protokolnya, itu bakal otomatis dapat yang namanya link local address. Mungkin bisa dicek. Mungkin nanti di akhir saya coba contohkan di ini perangkat saya itu IP versi 6-nya berapa gitu. Sudah ada link local address-nya. Ini di-assign secara otomatis dia. Nah, untuk assign otomatisnya itu definisinya ada di sini. Kalau mau baca lebih lengkap di RFC 4291, ini untuk alamatnya, alamat link lokalnya FE80 //10, dan dia juga menggunakan EUI 64 yang yang sudah disebutkan sebelumnya itu. Nah, setelah melakukan pembuatan alamat link local address, biasanya host IP versi 6 itu secara otomatis menjalankan mekanisme yang namanya DAD, Duplicate Address Detection. Jadi kan assign alamatnya ini secara otomatis. Nah, suatu host itu juga perlu tahu apakah alamat IP versi 6 yang saya gunakan ini udah ada yang pakai belum sih? Atau bisa jadi duplikat gitu kan. Nah, itu perlu dicek. Nah, mekanisme untuk pengecekannya itu yang namanya DAD, Duplicate Address Detection. Nah, ini DAD. Jadi mekanisme di IP versi 6 untuk melakukan pengecekan duplicate address menggunakan protokol MACBER solicitation tadi dan MACBER advertisement message yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah ini sebagai source-nya dia pakai unspecified sebagai source IP versi 6. Nah ini kalau misalnya paketnya kita cek lebih lanjut gitu, kita buka paketnya. Ini kalau ngecek paket seperti ini bisa ada yang namanya tool namanya Wireshark. Itu teman-teman bisa coba kalau penasaran. Nah, isi paketnya, komunikasi di dalam jaringan itu seperti ini. Jadi ini ada yang di lingkaran merah ini. Ada yang namanya next header-nya IP versi 6, terus ada hop limit-nya. Nah, ini kita bisa lihat source address-nya unspecified .2.2 gitu. Double colon. Tujuannya dia ke alamat IP yang mau dipakai tadi C121E ini. Nah, ini udah ada yang pakai belum sih? Jadi dia kirim paket ke alamat IP tersebut. Kayak ping gitu. Ingat tes, halo, ada nggak nih yang pakai alamat ini? Nah, kalau misalnya si host yang ngecek di AD tadi nggak mendapatkan reply, nggak ada reply gitu, dicekin aja, itu berarti nggak ada yang pakai alamat IP versi 6 tersebut. Maka host akan tetap memakai IP itu, maka akan dipakai IP-nya. Tapi kalau misalnya reply ternyata ada yang reply nih, oh ini saya pakai. Nah itu host akan coba membuat IP lagi, IP versi 6 lagi secara otomatis yang lain gitu. Selain IP yang dipakai tadi. Nah, setelah dibuat ya dia akan cek lagi dengan DAD lagi. Kira-kira seperti itu untuk address detection-nya. Jadi kemungkinan konflik di IP versi 6 itu kecil, sangat kecil. Oke, selanjutnya ada address resolution. Ini ARP ya, address resolution protokol. Jadi kita kalau mau jadi di jaringan itu kalau mau kirimkan
paket atau mau berkomunikasi itu diperlukan alamat MAC address-nya ya, atau link layer address-nya. Nah, ini komunikasinya seperti ini di gambar. Jadi host 1 mengirimkan menanyakan informasi MAC address-nya ke host 2. Halo host 2, kamu yang punya alamat IP ini ya, 2001 DB8 1 kolon 22. Saya minta MAC address-nya dong, gitu. Karena saya mau komunikasi ke kamu nih. Atau misalnya mau sharing printer atau seperti apa, file. Saya akan reply, oh iya host 1 itu benar alamat IP saya. Komunikasinya bisa dilanjutkan. Oke. Yang selanjutnya itu ada Slack dan stateless atau DHCP IP versi. Ini untuk assign alamat IP versi 6 ke host. Nah, ini overview sedikit. Di pembuatan alamat IP versi 6 itu ada dua cara secara general ya. Ada manual dan otomatis. Kalau manual ya kita assign sendiri, kita contohnya kita kasih di komputernya itu alamat IP-nya berapa, satu contoh 2001 atau berapa ya. Nah, kalau yang lebih mudah, nah biasanya kita kan cari yang mudah-mudah gitu, gak ribet. Nah, ini ada otomatis gitu. Di lainnya bisa dapat alamat IP secara otomatis ya DHCP. Kalau di IP versi 4 teman-teman udah pernah coba DHCP, mungkin familiar dengan. Nah, jadi mekanismenya untuk secara otomatis itu ada Slack dan ada DHCP versi 6. Nih, kalau mau baca lebih lanjut mengenai DHCP versi 6 ada RFC 8415. Kalau digunakan bersamaan Slack dan DHCP DHCP V6 itu ada bakal jadi namanya stateless DHCP V6. Kita akan coba bahas. Nah, ini mekanisme untuk sign menentukan. Jadi di jaringan kita itu mau pakai Slack atau mau pakai stateless atau stateful DHCP V6. Nah, ini ada yang namanya paket RA tadi. Jadi router akan mengirimkan informasi berisi flag mau pakai apa gitu di jaringannya. Jadi host tahu, oh ini ternyata di jaringan kita pakai Slack. Nah, maka host akan menentukan pakai Slack gitu. Misal kalau pakai DHCP, oh berarti kita perlu request nih ke DHCP server gitu. Nah, itu router akan mengirimkan paket router advertisement ini yang berisi flag-nya ke klien di satu jaringannya dia. Ini ada flag-flagnya. Kita akan coba bahas. Nah, ini contoh konfigurasi flag-nya kalau di Cisco ya. Ini perangkat Cisco. Jadi manage config flag, manage MD outer config flag. Ini kalau kita config seperti ini berarti value-nya kita ubah jadi 1. Nah, value-nya ini ada yang mengindikasikan mau pakai Slack atau mau pakai Slack plus DHCP V6 atau mau pakai full DHCP V6. Ini bisa kita tentukan. Nah, ini yang pertama ada Slack. Jika flag-nya message flag-nya M sama dengan 0 dan O sama dengan 0, maka lokasi IP versi 6 address-nya menggunakan Slack. Kapan kita menggunakan Slack gitu? Kalau misalnya kita nggak mau ribet gitu, bukan nggak mau ribet, nggak mau resource kita termakan gede gitu. Biasanya kan di jaringan itu mungkin router dengan DHCP servernya digabung gitu. Nah, kalau misalnya digabung jadi satu, sedangkan resource-nya itu kecil, seperti CPU atau memorinya kecil, itu kan bakal makan resource kalau mengaktifkan DHCP. Nah, kalau kita nggak mau makan resource itu, ya kita bisa gunakan Slack ini, di IP6. Di router itu cuma ngasih tahu, oh, traffic di jaringan kita segini. Secara otomatis bakal bikin alamat IP versi 6-nya sendiri. Nah, contoh di ini, contoh kasus ini,
sama dengan 0, flag sama dengan 0. Nah, hostnya jadi tahu, oh ternyata di sini pakai Slack, di jaringan ini pakai Slack. Maka host 1 bakal bikin alamat IP versi 6 secara otomatis. Nah, root host 1 membuat alamat hostnya ini, yang terakhir ini pakai EUI 64 tadi. Jadi EUI 64 itu sangat dipakai banget di IP versi 6 gitu, EUI 64. Nah, kan ini host sudah diberitahu oleh router, ternyata segmennya ini, maka dia bakal buat host ID-nya secara otomatis dengan EUI 64. Oke, itu overview sedikit mengenai Slack. Nah, selanjutnya ada stateless DHCP V6. Jadi M flag-nya 0, O flag-nya 1. Nah, stateless ini itu penggabungan antara Slack dan DHCP V6. Kalau assign membuat alamat IP-nya, dia pakai Slack seperti yang mekanisme sebelumnya, tapi host itu nggak dapat DNS, nggak dapat alamat gateway-nya berapa dan sebagainya gitu. Atau kalau misalnya pakai alamat proxy gitu, proxy-nya berapa, gateway-nya kemana gitu, host itu nggak dapat. Nah, biasanya yang provide informasi-informasi tersebut seperti DNS, gateway dan sebagainya itu DHCP, DHCP servernya. Nah, jadi yang pertama dia router memberitahu, oh ini pakai stateless DHCP V6. Oke, hostnya bakal bikin alamat menggunakan mekanisme Slack tadi. Sedangkan kalau hostnya mau komunikasi ke internet gitu kan, itu kan biasanya perlu gateway dan juga perlu DNS. Nah, host akan meminta informasi tersebut ke DHCP V6. Nah, ini mekanisme stateless DHCP V6. Yang terakhir ada mekanisme stateful DHCP V6. Ini seperti informasi semua disediakan oleh DHCP server, mulai dari pengalokasian alamat IP-nya, IP versi 6-nya, dan DNS, gateway-nya, itu yang nge-provide informasi tersebut dari DHCP V6. Jadi host tinggal nerima aja, nggak perlu mekanisme Slack seperti itu. Nah, ini lebih memberikan kontrol dan memudahkan dalam manajemen gitu. Kalau kita kan perlu tuh data IP-nya, oh host 1 ini pakai IP berapa gitu, host 2 pakai IP berapa. Nah, itu kalau pakai DHCP V6 kan kita bisa lihat informasi tersebut di DHCP server kita. Oke, itu mengenai Slack, stateless dan stateful DHCP. Nah, ini untuk mungkin implementasi IP versi 6 di beberapa instansi seperti ya regulator, seperti pemerintahan atau RIR, NIR, terus ada dari provider, ada enterprise dan equipment provider, penyedia perangkat jaringan. Ini kita coba bahas sedikit. Nah, ini implementasi dari regulator itu bisa regulator memberikan contoh gitu, dengan implementasi secara internal. Regulator ini maksudnya pembuat kebijakan gitu mengenai aplikasi 6. Yang kedua, membuat kebijakan mengenai migrasi aplikasi 6 gitu. Ini sebenarnya sudah mulai ya, sudah di Indonesia kemarin kalau nggak salah bulan lalu itu ada sosialisasi mengenai migrasi untuk IP versi 6 ini dari itu kan ada sosialisasi. Nah, itu sudah menerapkan mulai migrasi ke versi 6 ini, mulai implementasi. Yang ketiga ada memberikan dukungan teknis. Jadi memberikan dukungan teknis dan konsultasi itu maksudnya IP versi 6 ini kan protokol yang sebenarnya yang dibilang baru juga nggak baru, tapi belum banyak orang tahu gitu. Nah, dukungan teknis ini sangat diperlukan gitu. Mungkin regulator bisa mencoba memberikan contohnya pelatihan-pelatihan gitu, atau dukungan bantuan konsultasi kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita bisa memberikan support gitu mengenai IP versi 6 karena mungkin nggak semua orang familiar mengenai IP versi 6. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang poin 3, cuman lebih ke promosi, lebih gencar gitu ya, lebih semangat lagi untuk memberitahu secara publik atau harus menggunakan rekomendasi menggunakan IP versi 6 gitu. Karena dari
beberapa keuntungan-keuntungan sebelumnya gitu. Nah, ini dari segi provider mungkin bisa mengaktifkan versi 6 pada internal dan eksternal network-nya. Maksudnya internal dan eksternal network-nya ini, internal ini dari segi infrastruktur provider itu sendiri, dan juga kalau dari segi eksternalnya ini seperti kalau misal connect ke peer-peer-nya atau ke kliennya itu klien transitnya atau peer transitnya itu mungkin bisa request atau mewajibkan penggunaan IP versi 6. Yang kedua ada memastikan peer network upstream dan downstream menggunakan IP versi 6. Terus ada pembuatan kebijakan internal mengenai migrasi IP versi 6 di internalnya mereka, internalnya provider itu sendiri. Nah, yang terakhir ada mengaktifkan dan menyediakan IP versi 6 pada saat mengikuti kegiatan pengadaan apa barang dan jasa gitu. Misal kalau ada kliennya mau implementasi, kita coba tawarkan dan itu disediakan IP versi 6-nya. Nah, ini dari segi enterprise mungkin seperti user jaringan, user provider atau lembaga atau pemerintah gitu. Nah, ini bisa memastikan kesiapan infra. Jadi ini seperti contoh perangkat-perangkatnya gitu harus dipastikan mendukung IP versi 6 gitu. Lalu poin kedua itu pada saat kerjasama dengan provider atau dengan instansi lain yang berhubungan dengan jaringan gitu, gunakan IP versi 6. Yang terakhir ada implementasi pada internal network. Ini sebenarnya salah satu contohnya mungkin di ini ya, Ansel ini sudah ada tren gitu. Sudah aktif IP versi 6-nya sudah start. Mungkin bisa dicek atau bisa ditanyakan dengan pihak Ansel gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada dari segi equipment vendor. Nah, equipment vendor ini penyedia perangkatnya gitu, seperti atau laptop atau router itu harus ada sudah diberikan fitur IP versi 6 pada perangkatnya. Gitu. Juga kalau bisa diaktifkan secara default dari bawaan pabriknya dari pembuatan itu sudah aktif IP versi 6. Nah, ini kalau mau coba untuk labnya ada virtual lab yang disediakan oleh Apnik. Itu bisa dicoba, ini linknya. Ini bisa ada panduannya juga kalau misal kita mau coba versi 6. Itu bisa ada ini kalau mau coba di perangkat Mikrotik, ini kalau mau coba di perangkat Cisco, terakhir ada di perangkat Juniper. Nah, ini untuk subnetting simple gitu. Biasanya kalau instansi atau enterprise itu dapat /48 dari providernya. Nah, ini mungkin bisa kita coba bagian IP-nya seperti apa gitu. Plan address planning-nya. Kebetulan ini cuma overview aja untuk pembahasan lebih lengkapnya untuk address planning dan subnetting-nya itu mungkin ada di webinar atau workshop selanjutnya gitu. Nah, ini temanya kita masih IP versi 6 fundamental aja dengan Alan. Nah, ini contohnya kita punya /1/48 dari provider. Nah, kita mau membaginya gimana? Atau apakah kita mau membagi langsung ke /64 untuk LAN-nya gitu. Jadi kita bisa dapat 65.000 LAN. Jadi kan di satu instansi itu biasanya dibagi-bagi tuh ada LAN-LAN-nya. Biasanya per lantai atau per divisi. Ada divisi keuangan, ada divisi HRD itu LAN-nya masing-masing gitu. Nah, itu kita mau bagi masing-masing itu langsung /64 itu bisa kita dapat 65.000 LAN. Itu masih sisa banyak banget ya. Jadi IP versi 6 itu kaya gitu, space-nya besar banget. Atau yang ini kedua, contoh kedua, kasus kedua, kita mau bagi, kita punya gedung. Nah, kita punya 4.000 gedung. Punya 4.000 gedung lokasi gitu. Nah, ini kita bisa bagi masing-masing gedung itu dapat /60. Nah, dari masing-masing gedung, LAN-nya ada 16 lantai gitu misalnya. Nah, kita bagi satu lantai itu satu LAN, itu bisa kita dapat 16 lantai dari 4.000 gedung. Nah, ini ya mekanisme pembagiannya gitu, kalau tinggal kita bisa sesuaikan aja mau bagi gimana. Atau kalau misal masih ada pertanyaan mungkin bisa dicoba kontak ke saya juga, bisa ke kontak sebelumnya. Nah, ini simple IPv6 subnet gitu. Nah, ini untuk RFC contoh. Nah, ini contoh gambar yang sebelumnya. Ini ada
Jadi sebenarnya agak saya sensor sedikit karena ada MAC address yang dipakai gitu, MAC address perangkat saya, dan juga uh, ini link lokal tadi, terus ini ada duanya global unicast, kebetulan sudah aktif gitu IP versi 6 di jaringan saya. Nah, ini contoh capture-nya di CMD command prompt kalau di Windows, atau di Linux itu ada terminal. Mungkin bisa dicek aja ifconfig/al atau ifconfig kalau di Linux, kalau di Windows itu ipconfig. Nah, ini referensi dan sumber untuk materi ini mungkin bisa dibaca-baca juga kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut mengenai IP versi 6. Ya, terima kasih. Mungkin sekian untuk dari saya. Ada pertanyaan kah? Atau gimana? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Arjuna, narasumber kita atas penyampaian materi yang tentunya sangat informatif banget. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang mungkin udah ditungguin, yaitu sesi tanya jawab bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan juga ada peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan akan dipilih pertanyaannya untuk dibahas secara langsung oleh narasumber kita. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke. Ada pertanyaan yang masuk, Kak, dari user. Dia izin bertanya karena mic-nya nggak bisa. Jadi, slice 646536 LAN maksudnya 65536 IP ya gitu. Coba untuk Kak Arjuna untuk dapat dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Slash 64 65.436 itu LAN-nya, bukan IP-nya. IP-nya lebih banyak lagi sebenarnya kalau dari slash 48 itu. Jadi misal kalau di IP versi 4 kita pernah coba bahas mengenai subnetting. Jadi misal slash 24 itu kalau misalnya kita jadikan slash 25 itu kan kita bisa dapat dua address space gitu, dua subnet gitu. Yang pertama 0/25, yang kedua 128/25 gitu. Nah, dari /24 itu kita bisa dapat dua LAN kalau kita jadikan /25. Nah, kalau di IP versi 6 kita punya prefix 48 yang tadi. Kalau misalnya kita jadikan /64 itu kita bisa dapat 65.000 LAN itu. 65.000 space. 65.000 subnetnya, bukan jumlah IP-nya. Kalau jumlah IP-nya lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah jelas? Kalau misalnya masih belum atau perlu bertanya lagi, bisa disampaikan aja. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, karena mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, langsung saja. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dari narasumber kita, Kak Arjuna Seva, dan terima kasih juga kepada para peserta dan atas pertanyaannya teman-teman semuanya. Karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab di sini. Baik. Nah, namun jika ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan tuliskan di kolom chat atau hubungi panitia setelah acara bisa di grup WhatsApp. Nah, dan kami akan berupaya untuk memberikan jawabannya. Baik, teman-teman, tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung webinar kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Arjuna Seva atas penyampaian materi dan diskusi yang sangat bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Kami berharap ilmu yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal berharga bagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum mengakhiri acara, izinkanlah saya untuk mengingatkan beberapa hal
Yaitu yang pertama, pastikan teman-teman semuanya sudah mengisi daftar hadir agar teman-teman semuanya bisa dapat menerima e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Yang kedua, jika teman-teman ingin mengakses materi atau rekaman webinar, informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui grup WA juga. Nah, jangan lupa untuk mengikuti akun resmi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan di media sosial, khususnya Instagram, agar tidak ketinggalan info atau mengenai acara-acara lainnya. Nah, akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.